Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membekali kita dengan pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu tujuan dari di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad oleh Allah adalah untuk membekali Nabi dan kita umatnya dengan keutamaan Rasul terdahulu. Bagaimana caranya oleh Allah? Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah dengan Rasul terdahulu di setiap lapisan langit, sehingga Nabi bisa berdialog, bisa berbincang-bincang, mengorek segala keutamaan yang dimiliki oleh para Rasul itu. Bagi kita ini juga sangat penting, karena uswatun hasanah itu bukan hanya Muhammad. Sehingga dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu kan tak fokus ke Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasul Allah itu contoh yang baik. Jadi semua Rasul itu contoh. Di langit pertama Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Adam. Setelah berbincang, apa keutamaan Adam yang patut kita amalkan? Adam itu istighfarnya luar biasa. Satu kesalahan di surga 100 tahun minta ampun di padang Arafah. Awak kesalahan payah maitongnya minta ampun pamalik. Adam satu kesalahan. Ketika Adam telah diciptakan, ditempatkan di surga, kepada Allah, Adam, Hawa, bersenang-senanglah kamu di surga. Ini istana megah untukmu, nikmatilah surga. Nah, indah boleh cie Adam. La taqraba hazihi syajarah, pohon kuat jandi dan dedaki. Karena ada setan ko lagi dia, kau dapat inyo sedalam surga. Adam dan satu-satu orang manusia ko jangan masuk surga. Kecil setan ikut peluang. Ada nunggu Adam dan Hawa bolehnya tak
campak ke bumi buat dia bermuasa tunggal di surga. Kecil setan dibujuk dirayulah Adam dan Hawa, akhirnya talangga di Adam dan Hawa. Insya Allah Adam Hawa kalian belum berhak tinggal di surga. Kumuh serupa dengan kalian dikirim ke bumi. Adam diturunkan di Sri Lanka, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Setan tepuk tangan, mantap, kecampak jua dan jadi. Ya Allah, setan, engkau kira pun tak tahu barasana menjerumuskan Adam engkau. Kini keja Allah, setan yang engkau dan campaan ke bumi. Kecampaklah setan ke bumi. Tambah menjadilah tekad setan, awas sampai kiamat tidak berhenti dan menjerumuskan anak cucu Adam. Lebih ke bumi saja. Puluhan tahun lamanya terpisah. Akhirnya dipertemukan Adam dan Hawa di padang Arafah oleh Allah. Basuh di padang Arafah, yang melakukan Adam dan Hawa. Bersenang-senangkah dia? Tidak. Bikin rumahkah dia? Tidak. Cari harta kekayaankah dia? Tidak. Istighfar minta ampun ke Allah lebih kurang 100 tahun. Cie kesalahan 100 tahun minta ampun. Ada yang biasanya baca di Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami lamaniayo diri kami, sasana-sana tinggal di surga, pidek parangai. Akhirnya kita campak ke bumi. Kalau engkau tak mengampuni kami, ya Allah, engkau tak mengasihi kami, tentu kami termasuk orang merugi. 100 tahun. Makanya ini pelajaran berharga. Apoleyawa yang tak pernah luput dari dosa. Iyo hari sentawara dosa. Yang disengaja, yang tidak disengaja, yang kecil, yang besar, banyak. Makanya harusnya awak lebih rajin minta ampun ke Allah. Makanya sudah sembahyang Nabi zikir ke Nabi Muhammad, sudah sembahyang Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Tarik itu sudah sembahyang. Nah, langit kedua Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Isa dan Yahya. Apa utamaan Isa dan Yahya? Pendirian teguh iman kuat. Isa diangkat mana jadi Tuhan dan namanya, tidak jadi pemimpin, tidak jadi raja, tidak jadi penguasa, jadi Tuhan. Awak untuk jadi pejabat je barabui. Untuk jadi Tuhan, Isa, karena engkau anak Tuhan, kami angkat engkau jadi Tuhan anak. Dia pengikutnya. Jawab Isa, saya bukan anak Tuhan. Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Dan saya bukan Tuhan anak. Ini Rasulullah, saya Rasulullah. Bukan Tuhan. Pokoknya Isa setuju tak setuju, engkau adalah Tuhan kami sembah. Sambahlah Isa, dia disambahnya lari, dia disambahnya mainan, dia disambahnya menyuruh. Berinisiatiflah beberapa orang pemuda diketuai oleh Yahuza. Payah benar dia aku menyembah Tuhan yang cie rumah. Kita cari lainnya, kita bunuh, kita pakun kedirian kita salib. Dicarinya pada dia. Lampir dapet, Isa diangkat oleh Allah ke langit. Rupanya di langit dan kedua beliau bersemayam bersujud Nabi Muhammad. Pimpinan rombongan dan mengajak Isa tadinya duka bantu ada Allah bantu Isa. Lanya tangkap bersama-sama, lanya bunuh, lanya sambil. Dia Allah dijadikan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiya lahu. Bukan
bukan Isa yang dibunuh, bukan Isa yang disalib, walakin subbiha lahum, tetapi orang yang diserupakan Allah bentuknya dengan Isa. Itu kekokohan pendirian Isa. Yahya juga demikian, karena menentang raja zalim, tidak mau patuh untuk mengerjakan kejahatan, melindungi kejahatan, membolehkan kejahatan. Yahya dibunuh mati. Komen. Mau dibunuh silakan. Ambolan yang kecil dan yo tidak ada cerita. Silakan bunuh. Tak kalian bunuh mati je. Mati kecil Allah. Itu langit yang kedua. Keyakinannya pokok. Awak perlu ketika itu. Mulai zaman kini, tantang keimanan itu sangat baik di mana. Sangat baik. Langit ketiga, Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa keutamaan Yusuf? Gagah, rendah hati, pandai memelihara diri. Orang gini gagah-gagah seketik, rancak-rancak seketik, bantu ongin. Bantu rancak, kalau tak nak rancak lah menyapu, tak menyawi, tak level. Yusuf nak dengan siapa saja bergaul, rendah hati, pandai memelihara diri. Diajak oleh Siti Zulaikha berbuat jahat. Apa kata Yusuf? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Akhirnya mencari orang yang takut kepada Allah. Kan ada orang banyak jadi orang takut je orang menyapa. Takut je atasan, takut je komandan, takut je bos, takut nampak dia orang, tak nampak dia orang sudah hadinya obey. Padahal Allah tahu. Allah mencari. Yusuf. Jadi makanya awak dituntut seperti itu. Takut hanya kepada Allah. Kenapa yang menciptakan awak? Allah. Yang memfasilitasi awak di dunia Allah. Nama dia rumah, nama dia rezeki, nama dia anak, nama dia kebahagiaan. Allah. Tidak ada manusia. Manusia itu jalan saja Allah yang berikan Allah. Kalau nyagi ada Allah jadi, kalau tak bantu ada manusia menjadi tidak bisa. Sama je kini, orang kembatanya tanya oleh kebarang dia ke Makkah kini ke Ustaz. Jawabnya cik Pak, kalau kita dipanggil oleh Allah ke rumahnya berangkat. Bang kalau ada 2 tahun tak berangkat Ustaz, tak ketujuh dah Allah wah datang ke rumah dah. Dosa lah banyak di Indonesia kok. Anak tak tahu dosa di Indonesia kok. Oh ibu ke pemerintah Saudi, bala pemerintah Saudi, bala pemerintah Indonesia, tak berangkat wajib. Tak ada cerita Allah tak manggil awak, tak ketujuh dah Allah mengawak. Makanya bertobat, bersyukur, minta ampun. Berkorinya panggil itu orang ke rumah. Semua je orang beralih. Pak beralih orang di komplek. Kalau tak nyagi apa undang, itu kebenaran Pak kayaknya. Tahu urusan awak? Sama ni jika yang punya rumah Allah dan yang undang awak itu mengawak. Panggilan Allah itu kan 3 selama itu, 6 populer. Panggilan azan, Pak Allah Pak dan Ibu kabulkan. Sudah itu panggilan lain, panggilan haji. Kalau yang panggil Allah, kalau tak panggil. Sudah itu hal lain, aku wajib mesti Allah dipanggil berpulang ke rahmatullah. Ada kecil itu indah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, semuanya diserahkan kepada Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Naik langit yang keempat, siapa? Nabi Idris alaihissalam. Apa keutamaan Idris? Rajin bau sahur. Awak nak bujang awak, nak mudu awak, kerajaan madai-madai jalannya, bayaran ini mudia. Tapi piti minta ke orang kaya, dan nyuati orang kaya, di hari orang kaya je. Manusia ada. Cari piti. Makanya kecian ya Tuhan kan, faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Selesai sembahyang bertebaran di permukaan bumi, cari rezeki.
Dah duduk. Saya dah pukul jam 9 pagi lah duduk di lapor mampir untuk minum. Tim tak kurang tim untuk berjudi. Orang banyak terkait itu. Wah dengar kau minta 20,000 kurang dan yang dia ada dua orang itu yang terjadi gini. Awak disuruh berusaha. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu untuk duniamu anggap hidup selama-lamanya. Beramal untuk akhiratmu anggap mati besok pagi. Orang gaib umur 80 tahun masih kuat, ya standar bangku aja. Di ujung tangga bangku pokoknya kan tuan anak karam dia dua. Ambo sapu di jalan ke, kamu apa? Kaladang. Tapi kada kaladang lagi. Tu agak bawa tu anak karam dia. Tu untuk ditanam lah. Kalau orang mau kayak bangku lah. Kira-kira berapa tahun kayak itu? Tak kabikon tak kabisu. Tu bangku karam dia tu kayak tanam bilo ke buah. Bilo kayak kadang menikmati hasilnya. Jawa yang kayak itu. Lain tantu dia ustaz. Dan tanam kerambi kuah mati dan gadang kerambi kuah. Lain nama tupai semakan kerambi kuah dan tak hebat. Para hebat orang dulu kan. Sehingga jadi kerambi dan ambil kini gua lagi bawa ke rumah tinggi. Tak sia-sia nama-nama dulu menikmati soalnya. Amai dia pahala tadi. Orang ini susah terkait itu. Awak ni kau menanam ini yang kami mali campurlah benar jadi tanam seorang suak. Tapi itu dia awak. Kenapa kita tidak bisa seperti orang-orang tua? Buat tanam jambu kan? Bila kau buat kau kayak tanam mati dia buat. Ya, burung semua makan buah jambu dekat dan buah jambu. Idris rajin berusaha. Bola ni dan kalimo Harun alaihissalam. Agak utama Harun mengejek saja. Bahasa dia mengejek bukan ahli pidato, ahli ceramah. Harun kalau mengejek hari yang kuat. Harun kalau mengejek hati laksana. Tidak mengejek Harunnya nanti depan. Duduk rami-rami terkekot tu ada Harun. Haniang saya Harun kok orang ni saya. Mengapa menunggu kok mengejek Harun? Kok Harun asal mengejek asal nanya kejadian hati orang sana. Tak sama jawab dah awak lah mengejek awak mengkok sakit pari kawan. Mengejek saya baca itu. Jadi kau nyawa adik ni kawan. Lama sikit boleh dan jangan yang ngejek aja. Kan ada cakap itu lah. Dia kata kecek nan tak bawa diangok saya langsung jadi kecek. Tak tanturan ke sakit hati, tak tanturan ke singgung. Itu awak. Tapi Harun luar biasa. Nangkek jadi juru bicara dengan Nabi Musa. Kalau ngecek-ngecek suruh Harun. Kalau lobi-lobi suruh Harun. Untuk awaknya ini kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, kalau mengecek elok-elok, tidak bisa mengecek elok. Jangan mengecek. Itu benar kecek Nabi ya. Nyesambuan tu orang gaya-gaya wah. Tak pandai mengecek upah aja. Pada mengecek ancak kuat. Itu kan istilah orang dulu. Kalau dipikir kan dia orang buat. Mengecek sikit tu rancak kuat lepas kan dua. Orang hebat. Harun. Dua lagi kanan saya Nabi Musa alaihissalam. Apa utama Musa? Berani karena benar. Kalau untuk kebenaran dan Musa tak ada cerita. Walaupun yang dilawan Fir'aun. Jadi Musa kau hebat. Nama maliaronya Fir'aun. Ketika Musa kau kalahir, ibu mimpi ke Fir'aun kau. Rasul akan lahir seorang anak laki-laki, dia nanti akan menjadi raja, menjadi penguasa dan akan mengalahkan kerajaan Fir'aun. Gelisah Fir'aun.
Ya biar pengumuman di Mesir itu satu. Kecil Fir'aun perintah anak buah, siapa saja yang melahirkan anak laki-laki bunuh. So anda bisa menentukan engkau menjadi raja Mesir itu siapa? Lain laki-laki bunuh. Jamelah ibu Musa. Akhirnya lahir anak iyo laki-laki. Tapi dia lah ibunya baca raja. Cari peti tidak temu saya, dia bawa ke tepi petang ia, nyualir raja masuk Musa barulah ia ke dalam. Baik kata, dia cari istri raja sedang di tepi air, nyuanyin peti ke bawah. Nampak ada istri raja nyambil, anak ketek di dalam. Nyobalah pulang dari istri raja. Ibu di rumah, masih ada bawa itu anak lepas di sungai tadi. Cari ada raja, itu kan laki-laki, iyo. Jangan-jangan kau bisa akan mengalahkan kerajaan awak. Bicara istri raja tak mungkin. Bahawa itu nyawa kemelihara, nyawa kemaja, nyawa kemendidiknya. Alayyo lebih Fir'aun. Tinggallah Musa di istana, dipelihara oleh raja. Pantau-pantau dari jauh ada ibu Musa. Sehari, 2 hari, 3 hari lama nangis. Saya tak menyusu. Dia nanti lagi hendak namuh tu. Ibu ya, saya marah dengan Fir'aun lain. Siapa ibu-ibu yang berhasil menyusukan? Saya punya bayi. Siapa yang berhasil menyusukan bayi ini, dia akan tinggal di istana. Dia akan saya gaji. Dia akan saya beri pakaian. Dia akan bersenang-senang di istana kerajaan Cik. Menyusuan bayi. Woi, tak tanggung orang mendaftar. Ketinggalan di istana mah banyak. Ibu Musa satu daftar Cik. Lah banyak yang disuruh oleh Fir'aun, ibu susukan, tak namuah, susukan, tak namuah, lah puluhan banyaknya. Ibu di giliran ibu Musa, ibunya tu bagagai dia menyusu. Dinyatakanlah ibu Musa sebagai pemenang. Mulai hari ini ibu tinggal di istana, pakaian diberikan, kamar disediakan, makan dihadiah, digaji. Karena ibu cik menyusuan bayi. Antara hebat itu ibu. Anak awak menyusuan tinggal di istana, lagi makan raja digaji tadi. Sampai Musa kata, ala kadang Musa kumpullah seluruh rakyat dari Fir'aun di padang pasir. Kecil Fir'aun, wahai rakyat, ambolah cukup lama jadi raja, ambolah pasai. Jadi hari ini ambo berhenti jadi raja. Tapi ambo naik pangkat jadi Tuhan. Kalau selama kalian patuh ambo, mulai hari ini kalian semua sujud kepada saya. Langsung sujud orang sadoi. Dia takut ya Fir'aun. Sujud sadoi. Yang tidak sujud itu hanya satu, Musa. Tanya dia raja, sujud orang sadonya. Kenapa engkau tak sujud? Tuanku raja, selagi engkau mengaku raja, lain elok engkau perintah salam engkau ke raja. Tak ada engkau tolak. Tapi semenjak anda menganggap diri anda sebagai Tuhan, saya musuh pertama anda. Maaf ambo dan engkau, terima kasih ambo lah dipelihara. Hari ini ambo keluar dari istana. Tapi pada suatu saat saya kembali akan menghabisimu. Keluarlah Musa, kemana baik ke Madian. Tiba di Madian bersebut je Nabi Su'aib. Tibalah, tinggalannya je Nabi Su'aib di situ menolong Nabi Su'aib. Sampai menikah dengan anak Nabi Su'aib. Sampai diangkat menjadi raja, jadi Nabi dia Allah. Dan diangkat jadi Nabi, dia susun lebih kekuatan. Lakunya tentaranya, dia ajak tentaranya ke Mesir. Baik berperang melawan Fir'aun. Awak seketik Musa dia tak ada masalah. Yang berkali lah dia mintuanya je tungkek je. Jadi tungkek Musa tu terlagi mintu. Dibawalah ke Mesir. Dibawa di Mesirnya nanti dia raja je sihir. Seluruh daun kayu yang jatuh dari batang jadi bulat ketek. Kaji lah nak buat Fir'aun. Udah Musa habis katanya kau. Tanah saya lagi cek Musa. Di lambian tungkir dia Musa kata nak jadi ulah kadang nyuruh ulah Fir'aun dosa dosa Nabi. Kaman mana Fir'aun itu baik, si ia Musa mah gitu. Hanya kaluan tentaranya tak tanggung rami. Camih lah pengikut Musa lari Musa.
Makanya kalau awak lawan risiko yo kalah awak tua, kita baik, kita bawa ke tepi laut, kita ajak barang di laut kita Musa. Oh, sampai ke laut, lambi laut pada Musa ditungkiannya, bersibaklah ia. Musa je tentaranya lalu ke dalam, tiba di tengah, Fir'aun tiba di tepi anak buahnya, Musa tarik lapis ke sebarang, Fir'aun je anak buahnya tiba di tengah, nyelambui ayat kepada Musa balik batawi. Hancurlah Fir'aun beserta seluruh barang tenteranya. Itu Musa. Jadi kalau untuk kebenaran, Musa tidak takut jusial kecuali Allah. Nah, lanjut yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keutamaan Ibrahim? Ikut nampak yang sabar si Rasul. Diangkat jadi Rasul, disuruh orang majak Allah, majak menyembah Allah. Baik kecil Musa, hai masyarakat, jadi sembah je patung. Allah enggak disembah. Patung apa Ibrahim itu tukang duit azan namanya. Orang menyembah patung. Tiok diajak orang kecil orang banyak pandai doang melarang kami menyembah patung. Angkon dak dek patung dak ibu aja. Jo piti dari muka ambil patung lagi makan dia apa larang-larang kami menyembah patung. Satu pun tak ada nanam. Sampai nekat Ibrahim dihancurkan patung-patung itu. Kecil Raja Namrud kumpulkan kayu, cari kayu, diumpuk, bakar Ibrahim tu. Diboleh ujian balik jadi dibakar, dimasuk api. Tak ada Ibrahim tak nak tanya, kau akan mati kecil Allah dan kalian bakar mati. Ianya kau kecil, tapi kalau tak mati kecil Allah, InsyaAllah kan. Baru saya terasa angin dia api dari Ibrahim kecil Allah. Ya narukuni batan wassalaman ala Ibrahim. Hai apiku dinginlah, selamatkan Ibrahim. Jangan kuli Ibrahim budu saya tawakal saya itu. Selamat dapat pengikut separuh. Selesai itu habis ke ujian, tidak nikah dengan Siti Sarah puluhan tahun dan jadi anak dia tuan. Tidak ada salah. Tanam saya Ibrahim tidak sama jawab. Awak nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sampai anak itu cakap lah. Kecil lelaki kau nak salah, kecil lelaki sidang salah, kau nak salah, dah salah, kau nak salah, dah salah. Tukar kares kecil kau mandua, dah mandua, kau mandua, dah mandua. Ada tak itu saya terima bicara ini. Tapi Ibrahim tidak. Dia lebih percaya Tuhan kawak mengamanahkan anak, tukar mengawak. Mendoa setariknya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah yang Tuhan agilah anak yang soleh. Doa di sejarah mengajian doa dong kalau lambe anak. Asbab minta syarat dia buat anak bi soleh ya Allah. Awak kau murah anak kan tak syarat itu sembarang anak saja kan. Ibrahim bersyarat anak soleh ya Allah. Kena soleh boleh tak betul lagi kilo ya Allah. Akhirnya dia sabar, disilakan dia Siti Sarah nikah si Siti Hajar, hamil Siti Hajar tapi anak Ismail. Allah tapi anak diperintah oleh Allah ke Makkah dari Palestina. Tiba di Makkah, paling 2 hari 3 hari anak. Ibrahim disuruh balik ke Palestina. Batingkan anak jubini di Makkah lu ngadu manusia seorang julai. Dia balik ke Palestina karena dia berdakwah. 9 atau 10 tahun balik ke Makkah, sanggup ke sana bersenang-senang, bertamu jana, bergembira jana. Rupanya indah kecil Allah sembelih anakmu. Siap-siap berkemenangan dia. Akhirnya dia sabar diselamatkan oleh Allah. Siti Sarah pun demikian, dia katanya sabar selama tidak jadi Ismail itu tidak dia. Hamil lo Siti Sarah nalagai itu. Dapat lo anak dia diberi nama Ishak. Akhirnya berkat sabar Ibrahim luar biasa. Dapat anak dua-duanya jadi Rasul. Awak dapat anak 7 dan selesai surah. Lebih dulu. Ibrahim dua Rasul keduanya. Inilah yang didapat oleh Muhammad dan sampai kawanan harus amalkan. Jadi makasihnya pada niku, awak harus meniru Adam rajin minta ampun. Iman awak harus kuat takah Isa jaya. Awak harus rendah hati pandai memelihara diri takah Yusuf. Rajin bau saut takah Idris.
Pandai hati-hati mengejek takah Harun, berani menegakkan kebenaran seperti Musa, sabar menghadapi ujian Allah seperti Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian minggu subuh ini. Kemudian informasi mau sampaikan Bapak dan Ibu, ambo di sekolah ini Bapak dan Ibu. Di gudang Pak Ji Depong di sebelah musalah atau itu mobil MI Al-Quran, Madrasah Ibtidaiyah Al-Quran, menjalankan kurikulum SD khususnya Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, berirama Al-Quran, menghafal Al-Quran, cukup ilmu Al-Quran. Setelah itu SMP Al-Quran. Maret mulai menerima siswa, insyaallah Juli mulai belajar. Ma tahu atau anak cucu yang berminat, bulan Maret itu Sabtu Minggu itu akan dibuka di situ penerimaan siswa baru. Mana daftar langsung dites, lulus tes, daftar ulang bisa jadi siswa di situ. Nanti ambo sekitar 10 bulan lagi paling lama ini ambo pensiun. Jadi karena jomblo bisa majaja anak-anak saya, majaja anak. Itu pertama. Yang kedua kini gudang kadang bos sewa untuk los pasaran. Ini kabupaten Kapolot yang butuh kayu 250 batang. Lah mau cari di Sidijon. Alhamdulillah awak dari Sidijon limo banyak, baksonya banyak, dapat 250 batang di Sidijon. Angkat mau carian di Solo kok triplek abad 50.000 sebatang. Lalu sampai ke jemaah sekitar 2 lebar lah dapat triplek. Mana tahu Bapak dan Ibu punya kelebihan rezeki, berminat membantu 50.000 sebatang, kita buka kesempatan. Jadi silakan nanti kalau ada yang berminat, baik memasukkan anak cucu ataupun menyumbang. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.